SKP online Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian dibuat MOU, Memorandum of Understanding, antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi NTT untuk menggunakan aplikasi ini secara gratis. Baiklah, untuk langkah awal dalam mengoperasikan komputer ini, maksud saya mengaplikasikan aplikasi ini itu tidak sulit, cukup mudah Bapak Ibu. Tapi sebelumnya Anda harus memastikan ada dua hal penting, yaitu pertama, bahwa Bapak Ibu harus memastikan bahwa komputer, laptop, notebook, atau HP Android telah terinstall web browser. Ada banyak pilihan web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Internet Explorer, atau sekarang disebut Edge, atau Safari, dan masih ada beberapa lagi aplikasi web browser. Saya merekomendasikan untuk menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox karena untuk loadingnya lebih cepat. Kedua, Anda harus memastikan bahwa komputer, laptop, notebook, atau HP Android Anda terkoneksi dengan jaringan internet. Anda dapat menggunakan jaringan WiFi di kantor Anda atau mobile data di HP Anda sendiri yang bisa Anda lakukan dengan tethering. Dan lagi catatan berikutnya adalah Anda harus mempunyai paket data yang cukup. Nah, jika syarat-syarat yang saya sampaikan tadi sudah dipenuhi, maka langkah berikut adalah menjalankan aplikasi penilaian prestasi kerja online. Pada layar Anda, silakan double klik Google Chrome, klik 2 kali, sampai di layar menampilkan seperti ini, bisa diperlebar layarnya. Kemudian pada search bar atau kotak pencarian di sebelah atas ini, Bapak Ibu ketik alamat URL-nya http://ntp-prof.dtk/id.go/9001. Kemudian pada keyboard silakan tekan tombol enter 1 kali. Maka aplikasinya pada layar Anda akan keluar seperti pada tampilan berikutnya. Untuk bisa masuk atau mengakses aplikasi ini, Anda harus memasukkan NIP dan password yang sudah diberikan oleh administrator PPK online yang sudah diteruskan pada dinas atau badan atau perangkat daerah Anda masing-masing. Jadi kalau Anda belum dapat NIP dan password untuk login ke aplikasi ini, silakan menghubungi tata usaha pada perangkat daerah masing-masing. Untuk masuk pada aplikasi ini, kami akan menggunakan NIP atau password, NIP dan password untuk uji coba, untuk hanya tutorial saja. Tapi untuk NIP dan password Bapak Ibu, buat NIP dan password Anda, gunakan NIP dan password Anda sendiri. Nah, password default dari kami itu
NIP Bapak Ibu, passwordnya adalah 4 angka terakhir dari NIP. Jadi untuk password ini sifatnya sementara, nanti Anda dapat mengganti sendiri. Tapi kalau sering lupa, sebaiknya jangan diganti dulu. Nah, contohnya kami akan memberikan contoh NIP demo pegawai. Ya, jadi NIP-nya demo pegawai 10, passwordnya sama. Tapi kalau Bapak Ibu pakai NIP misalnya 19780, maaf, 1978074 2009032001, maka password Anda adalah, nanti dicoba masing-masing menggunakan NIP dan password Anda sendiri. Tapi di sini saya menggunakan NIP dan password demo. Kalau sudah dimasukkan NIP dan passwordnya, silakan Anda klik tombol login dan tunggu sampai tampilan Anda muncul seperti ini. Nah, di sini setiap PNS mempunyai 2 menu utama yang diberikan sebagai aksesnya. Ada menu data kepegawaian dan menu prestasi kerja. Nah, pada menu data kepegawaian ini itu Bapak Ibu hanya diberikan akses yang isinya adalah Bapak Ibu menginputkan riwayat kepangkatan, riwayat jabatan, riwayat unit kerja, dan pejabat penilai. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu klik di nama Bapak Ibu masing-masing, nah, nanti di halaman mukanya di sebelah foto ini akan tampil nama Bapak Ibu. Silakan diklik sekali. Nah, jika terdapat kekeliruan pada tampilan data Bapak Ibu, itu NIP atau namanya salah, nanti silakan menghubungi admin PPK online. Nah, pada tampilan ini Anda hanya dapat menginputkan atau mengupdate riwayat jabatan di sini dan riwayat kepangkatan. Khusus untuk riwayat jabatan, Anda tidak perlu menginputkan riwayat jabatan yang dari CPNS, ya. Jadi yang diperlukan adalah jabatan yang sekarang saja. Misalnya saya sebagai fungsional umum perantau komputer pada unit kerja mana, gitu. Itu saja. Yang tahun lalu tidak usah diinputkan. Kemudian di sini ada riwayat kepangkatan. Kalau riwayat kepangkatan Bapak Ibu boleh menginput keseluruhan. Tapi untuk saat ini silakan diinput yang data yang sekarang saja. Kemudian di sini nanti Bapak Ibu bisa menginputkan nama pejabat penilai, lalu atasan pejabat penilai. Nah, nanti bisa di update. Kemudian menu berikutnya adalah menu prestasi kerja. Kita klik. Nah, jadi di menu prestasi kerja ini mungkin di tampilan Bapak Ibu itu masih kosong karena Anda belum menginput sasaran kerja tahun 2020. Ya, jadi jangan kaget kalau tampilannya masih kosong, berarti Anda belum menginput sasaran kerja. Kemudian saya terangkan sedikit tentang menu-menu ini supaya untuk jadi gambaran Bapak Ibu. Menu pertama
pada baris prestasi kerja itu ada sasaran kerja pegawai. Fungsinya adalah menu ini untuk Bapak Ibu menginput sasaran kerja pegawai atau SKP atau target atau nama-nama kegiatan. Nah, itu menunya ada di sini ya. Kemudian menu berikutnya adalah realisasi SKP bulanan. Menu ini gunanya atau manfaatnya adalah untuk Anda melaporkan apa yang sudah Anda buat tadi ya. Di SKP sudah dibuat nama kegiatannya, dan kemudian melalui proses pengajuan oleh atasan disetujui verifikatur, maka di menu realisasi SKP bulanan nanti akan muncul secara otomatis. Jadi di sini Bapak Ibu tidak membuat apapun ya. Di sini Bapak Ibu hanya melaporkan ya, misalnya di Januari kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal melaporkan apa yang menjadi target awal Bapak Ibu itu, dilaporkan setiap bulannya. Kemudian menu berikutnya silakan diklik realisasi SKP tahunan. Itu gunanya untuk melaporkan keseluruhan atau akumulasi SKP Bapak Ibu yang bulanan tadi, dilaporkan juga satu kali di akhir tahun di SKP tahunan. Memang tidak terakumulasi, jadi Bapak Ibu harus melaporkan di tahunannya tersendiri, karena ini bertujuan untuk ketika nanti Bapak Ibu mau mencetak SKP-nya untuk tujuan kenaikan pangkat atau mau melamar jabatan yang harus melampirkan SKP kan harus dicetak tuh. Nah, di aplikasi ini juga Bapak Ibu bisa cetak, asalkan SKP bulanan selesai, SKP tahunan juga diinputkan. Berikutnya adalah menu realisasi tugas tambahan. Nah, menu ini bertujuan untuk Bapak Ibu mengenerate tugas tambahan, nanti dipecah dalam bulanan, lalu untuk melaporkan tugas tambahan Bapak Ibu setiap bulannya kalau ada tugas tambahan dari pimpinan. Berikutnya menu realisasi perilaku bulanan. Nah, menu realisasi bulanan ini itu ada dua submenu lagi, yaitu generate perilaku dan perilaku bulanan. Nah, di menu ini bertujuan atau bermanfaat untuk sebagai sarana Bapak Ibu melaporkan perilaku bulanan Bapak Ibu. Jadi nanti di generate dulu, baru dilaporkan perilaku bulanannya. Oke, submenu berikutnya adalah hasil prestasi kerja. Nah, ini yang pertama adalah prestasi kerja bulanan. Ketika Bapak Ibu sudah melaporkan realisasi SKP bulanan Bapak Ibu, kemudian dinilai oleh atasan, kemudian diverifikasi oleh verifikatur, maka Bapak Ibu bisa melihat laporan kinerja Bapak Ibu tiap bulannya itu dari menu ini. Nah, yang ini juga untuk prestasi kerja tahunan. Nah, ketika Bapak Ibu menyelesaikan realisasi SKP tahunan, maka Bapak Ibu bisa melihat prestasi kerja tahunannya. Nah, menu berikutnya adalah menu laporan kinerja tahunan. Nah, di sini ada dua menu lagi. Formulir prestasi kerja. Disinilah Bapak Ibu nanti bisa mencetak dokumen SKP Bapak Ibu. Nah, formulir ini adalah yang penilaian prestasi kerja, yang PPK, yang ada nilainya itu. Nah, jadi berikutnya adalah lampiran penilaian prestasi kerja. Nah, lampiran ini ada dua dokumen nanti Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu dapatkan, yaitu simpan laporan target dan laporan realisasi. Kalau target itu adalah dokumen yang awal,
yang SKP, yang sasaran kerja pegawai itu. Kemudian dokumen berikutnya adalah laporan realisasi. Ini isinya adalah realisasi atau capaian bulanan Bapak Ibu, nilai bulanan, bukan, maksud saya capaian realisasi dari target Bapak Ibu yang lampiran kedua, itu ya. Nah, sedangkan yang ini kembali, formulir prestasi kerja itu adalah nilai prestasi kerja Bapak Ibu, yang paling belakang yang ada nilai perilakunya berapa, SKP-nya berapa, kemudian 60%-nya berapa, 40%-nya berapa, nilai akhirnya berapa, termasuk dengan nama dan ruang tanda tangan untuk pejabat penilai dan atasan pejabat penilai Bapak Ibu. Nanti diklik simpan laporan, maka keluar dokumennya. Kemudian nanti arsip ini, arsip prestasi kerja ini adalah hanya untuk melihat saja apa yang Bapak Ibu sudah buat di tahun-tahun sebelumnya, juga tahun ini, dan apa saja statusnya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Tapi yang terpenting adalah menu prestasi kerja dan hasil prestasi kerja ini yang Bapak Ibu harus kuasai dalam pengoperasian aplikasi PPK online atau penilaian prestasi kerja online. Baik, untuk sementara sesi video kali ini saya akhiri dulu. Jangan lupa setelah Anda masuk ke aplikasi, jangan lupa untuk logout. Cara logoutnya, klik di sebelah kanan ada tombol drop down untuk segitiga di sebelah kanan atas, itu Bapak Ibu klik, kemudian klik logout 1 kali. Sampai tampilannya kembali seperti ini. Baik, untuk sesi kali ini, untuk sesi login dan pengenalan fitur-fitur atau menu-menu utama aplikasi PPK online sudah selesai, dan sampai bertemu pada sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih.